Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan kami anggota kelompok 1 kebagian untuk mempresentasikan chapter 13, di mana chapter tersebut membahas tentang staging event dalam MICE. Selanjutnya. Oke, mungkin sebelum mulai bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifa Kurniandani dengan NIM 237. Perkenalkan, nama saya Natasha Tita Aurelia dengan NIM 232. Perkenalkan, nama saya Damar Septian Putra dengan NIM 396. Oke, mungkin bisa langsung lanjut untuk ke materinya. Oke, materi pertama ada tema dan desain acara. Jadi, seperti kalau kita membuat event, kita tuh kan pasti menentukan dulu temanya tuh mau apa. Karena di sini kan deskripsinya terlihat ya kalau tema itu elemen kunci yang membedakan satu acara dengan acara lainnya. Jadi bagaimana acara kita tuh bisa mempunyai ciri khas, itu tuh ya dari kita menentukan temanya, habis itu kita menentukan desainnya gitu kan. Jadi kayak misalkan ada acara perkumpulan reuni atau apa, terus temanya tuh abad pertengahan. Jadi otomatis kalau temanya seperti itu, desainnya kita juga akan menyesuaikan dengan tema vintage kayak gitu. Jadi untuk acaranya sendiri akan lebih bagus. Mungkin bisa lanjut. Oke, ini ada programming atau penjadwalan acara. Nah, jadi di sini itu kan namanya juga penjadwalan acara. Jadi ini tuh kita merancang dari awal alurnya itu akan seperti apa, dari penampilannya nanti, isi-isinya, terus habis itu kalau ada pembicara itu siapa, terus kapan, terus untuk cateringnya. Jadi benar-benar kita mengatur alurnya dari awal acara banget gitu kan. Acaranya tuh harus punya ritme yang seimbang, terus momen intensitas sama istirahatnya tuh juga harus ada. Jadi benar-benar semua hal yang ada di acara itu diperhitungkan sekali dengan kita membuat timeline dan jadwal acaranya akan seperti apa kayak gitu. Next. Nah, ini setelah tadi kita menentukan tema, desain, kita menentukan alur, terus acaranya akan seperti apa, selanjutnya tuh pasti kita harus menentukan venue atau tempat acara. Venue-nya ini itu salah satu ini faktor krusial yang bisa mempengaruhi banyak aspek penyelenggaraan acara. Jadi kalau misalkan kita pingin ada acara besar tapi venue-nya yang tersedia kecil itu kan tidak memungkinkan ya. Jadi kita tuh harus benar-benar mempertimbangkan pemilihan venue ini tadi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita butuh venue yang agak besar karena audiensnya banyak ya itu kita harus riset lebih lanjut gitu kan. Apakah ini bisa gitu terkait kapasitasnya, terus apakah dia fasilitasnya oke, apakah mudah diakses juga kayak gitu. Jadi untuk kelancaran acara juga. Mungkin bisa next. Oke. Nah, selanjutnya ini ada audiens atau tamu. Jadi kan tadi itu sudah dijelaskan juga soal ada temanya, desain, alur, ada venue-nya gitu kan. Nah, terus ini sekarang kita itu harus fokus ke audiens atau tamunya. Jadi kalau tadi, kalau misalkan kita buat acara perkumpulan atau reuni, misalkan acara perkumpulan reuninya ini itu ada di momen acara tahun baru. Ya berarti kita harus memikirkan bagaimana audiens ini bisa enjoy gitu kan. Kita bisa membangun antusiasme atau membangun kayak vibes menegangkan ini tadi kayak oh excited nih habis ini tahun baru tuh gimana kita mempertahankan vibe seperti itu di audiens sambil nunggu acara tahun barunya. Nah, itu seperti itu untuk yang ketamunya. Karena audiens atau tamu itu adalah hal penting kalau misalkan kita mau membuat sebuah acara. Oke, baik. Sekarang ada di fasilitas dan logistik. Jadi, selain kita mementingkan tentang rangkaian acaranya mau kayak gimana, tema alurnya mau dibawa kemana, tempatnya juga mau di mana, itu juga kita pasti harus memikirkan tentang fasilitas dan logistik. Jadi, fasilitas apa yang bisa kita berikan kepada audiens gitu kan. Jadi, kayak misalkan ini, acara korporat itu fokusnya ke fasilitas hospitality dan catering. Maksudnya itu berarti tentang pelayanan yang diberikan gitu kan. Terus, sedangkan kalau festival itu berarti ke hiburan-hiburannya. Jadi misalkan ada live music, terus mungkin ada game-game interaktif, itu kan juga termasuk salah satu fasilitas hiburan yang kita berikan kepada audiensnya gitu kan, atau pesertanya gitu kan. Nah, logistik acara ini juga mencakup peraturan listriknya, pencahayaan, suara, terus ada emergency juga kayak rencana darurat ini tadi. Jadi kan kita tidak mungkin mengadakan acara di venue yang dia itu mungkin bermasalah listriknya atau apa. Jadi kan kita pasti mengantisipasi lah adanya kendala teknis itu biar acara itu tetap bisa berjalan dengan lancar seperti itu.
Oke, jadi panggung itu bukan hanya sekedar tempat untuk kita tampil, tetapi juga elemen yang cukup krusial yang mempengaruhi pengalaman audiens, juga para performers. Nah, kan ada berbagai jenis panggung nih. Nah, jenis-jenis panggung ini juga harus disesuaikan dengan tema dan kebutuhan dari acara. Elemen seperti struktur yang kokoh, denah, akses yang aman, juga backstage itu harus dirancang dengan baik. Nah, fungsi dari panggung ini adalah untuk meningkatkan fokus dan juga mendukung tema acara untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Oke, yang selanjutnya ada power atau biasa disebut dengan daya listrik. Nah, daya listrik itu adalah sumber energi yang utama dan digunakan untuk menjalankan berbagai aspek teknis dalam sebuah acara seperti pencahayaan, sistem suara, layar LED, hingga efek-efek khusus seperti pendingin ruangan, juga untuk alat-alat catering. Nah, power ini itu tuh sangat penting karena bayangin aja kalau seumpama tiba-tiba lagi konser terus listriknya mati di tengah-tengah acara, kan nggak enak ya, gitu. Next. Oke, yang selanjutnya ada lights atau pencahayaan. Nah, pencahayaan itu bertujuan untuk menerangi stage, terus menciptakan atmosfer dan juga menambahkan efek-efek yang dramatis. Kalau seumpama kayak lagi ada kesedihan. Nah, warna apa yang biasanya akan ditampilkan di apa pencahayaan itu agar menciptakan efek yang sedih itu tadi. Nah, berbagai jenis pencahayaan seperti spotlight, LED, laser, dan sebagainya itu dipadukan dengan teknik coloring, terus backlight, dan juga pendukung pengalaman visual. Next. Lalu ada sound system atau biasa disebut suara. Nah, suara itu berperan untuk memastikan komunikasi itu diterima secara jelas oleh audiens. Nah, tujuannya itu juga bukan hanya sekedar untuk memperbesar suara, tapi juga menciptakan pengalaman audiens yang nyaman dan juga berkualitas dan bebas dari gangguan. Next. Oke, selanjutnya ada low visual and spatial audiovisual khusus. Ini tuh digunakan untuk meningkatkan pengalaman audiens dengan berbagai kombinasi suara dan visual yang mencakup LED, proyektor, hologram, dan juga video mapping. Nah, untuk menambah daya tarik, itu juga bisa diberikan informasi dengan lebih jelas. Penggunaan teknologi kontrol nirkabel dan juga pemrograman itu seperti musik dan juga pencahayaan agar menghasilkan pengalaman yang berbeda. Next. Ada properti dan dekorasi. Nah, properti dan dekorasi itu juga penting untuk memperkuat tema dan juga suasana sesuai kebutuhan dari acara. Nah, properti ini tuh mencakup banyak objek seperti kayak balon dan skenario acara, estetika, dan sebagainya itu agar tema itu tuh bisa sesuai gitu loh dengan acara yang akan dibuat. Oke, next. Udah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu catering. Catering merupakan bagian yang penting dari sebuah acara dan dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan tersendiri bagi para tamu. Seringkali tempat acara seperti pusat konferensi besar sudah memiliki layanan catering tersendiri, sehingga penyelenggara acara perlu bekerjasama dengan mereka dalam perencanaan menu-menu makanan catering untuk acara gitu. Nah, dalam acara jamuan formal seringkali ada unsur teater untuk meningkatkan pengalaman tamu. Jadi para tamu terkadang bisa diberikan suatu pengalaman baru gitu. Next. Oke, untuk penampilan dan bakat ya. Penampilan yang bagus adalah kunci sukses suatu acara. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para talent itu juga sangat penting. Mulai dari jadwal negosiasi kontrak hingga jadwal kebutuhan teknis tiap pengambilan. Maksud saya penampil itu berbeda-beda dan harus terpenuhi.
Jadi hak cipta juga penting, pembayaran juga harus tepat waktu, serta memahami harapan dan kebutuhan para penampil atau talent agar kerja juga baik. Next, kru. Nah, ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam suatu acara ya, karena kru ini juga memastikan keamanan, contohnya seperti staf keamanan, kru panggung, serta penjual tiket, yang mana mereka ini secara tidak langsung merupakan salah satu komponen penting gitu dalam menjalankan teknis-teknis yang ada di sekitar panggung atau yang lainnya. Next. Nah, untuk ramah tamah atau hospitality. Hospitality ini juga kunci utama gitu ya. Para tamu gitu, para tamu undangan yang mana penyelenggara harus memahami kebutuhan serta harapan tamu. Nah, ada 10 strategi utama, yaitu memahami tamu, merancang tujuan acara, mengatur jadwal, mengantisipasi agenda, membuat undangan yang menarik, mematuhi protokol, memperhatikan kesan pertama dan terakhir, melebihi harapan para tamu, menyesuaikan layanan, dan evaluasi pasca acara. Alasan perusahaan berpartisipasi adalah membangun hubungan, meningkatkan loyalitas, meningkatkan citra, memberikan pengalaman yang baik, dan menciptakan peluang bisnis agar mempunyai hubungan bisnis dalam jangka panjang. Next. Untuk konsistensi. Ini juga merupakan konsistensi ini dalam pementasan acara merupakan tahap yang sangat penting, termasuk gladi bersih atau uji coba acara dan rapat produksi yang dihadiri oleh manajer panggung, pengisi acara, dan MC untuk membahas jadwal, masalah produksi, alur acara, produser darurat, dan sistem komunikasi. Jadwal produksi yang bagus juga merupakan hal yang penting ya untuk keberlangsungan acara, yang mana ini juga sangat membantu untuk melancarkan acara yang sudah diselenggarakan. Next, yang terakhir. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.